Baik teman-teman, ini di depan ini, di depan saya ini ada mixer Midas M32R. Tahap pertama yang saya harus bagikan ke teman-teman semua, segi dari fitur-fiturnya dulu semua ini ya. Jadi posisi kiri ini, teman-teman kalau bisa lihat di sini ada channel 1 sampai 8 dan kita akan pindah ke channel 9 sampai 16 dan seterusnya sampai 32. Ini adalah jalur input ya teman-teman semua. Jadi jalur maksudnya indikator input channel keseluruhan 1 sampai 16. Kalau kita expand ke 32 channel akan kelihatan sampai 32 channel. Ini kelihatan. Oke ya, saya jelaskan dulu sini. Lalu di kanannya di sini ada sistem grouping teman-teman, dan di sini juga berhubungan sama bus out-nya. Oke, nanti saya akan terangkan ke teman-teman semua dulu. Fitur yang di halaman depan dulu semua ini, baru akan saya bagikan ke teman-teman untuk tunjukkan ke di belakangnya fungsinya apa aja. Oke, jadi di kanan ini berhubungan sama DCA atau DCA group. DCA group ini kita bisa fungsikan sebagai masternya channel dan sebagainya. Kita bisa juga master untuk input vokal, untuk input band dan sebagainya. Atau juga kita pergunakan untuk master dari efek. Oke, lalu kita berlanjut di atasnya ini ada tulisan solo. Solo ini adalah untuk kita menseleksi channel yang fungsinya untuk apa? Kita akan melihat atau kita akan mendengar spesifikasi suaranya akan seperti apa. Jadi teman-teman tahu akan dengar, oh ternyata karakter suaranya dia seperti ini. Jadi tinggal kita tekan ini dan itu akan otomatis kedengar di ponsnya kita. Di sini ada pons level ya. Jadi pons level, dan itu teman-teman tinggal dengarkan, oh karakternya detail seperti apa. Oke, kita sama juga di kanan ini juga sama ada solo. Dan ini kalau perbedaan ini channel dan ini grup teman-teman. Jadi kita akan dengar di sini di semua di grup yang kita insert ke channel yang di sini akan kita dengar dari satu. Oke, select lagi di atas ini. Di atas ini ada select, dan ini fungsinya untuk ya namanya select untuk memilih apa yang kita pilih teman-teman. Contoh seperti ini, kita akan pilih ke gitar akustik. Kita akan ini berarti kita sudah men-select channel nomor 13 dan kita akan ubah apa aja. Dan itu fungsinya dari select gitu. Dan sama juga di sini juga sama, selectnya sama juga fungsinya. Untuk solo ini kita bisa clear, hanya tinggal tekan ini aja. Oke, ini fiturnya sudah saya rasa sudah jelas teman-teman dari segi input dan groupingnya. Dan kita beralih ke step kanan lagi. Di kanannya ini ada fitur teman-teman masternya. Ya, ini ada ELR ya, ini sebagai master FOH-nya atau master speakernya. Oke. Dan di sini ada juga pengaturan mono centernya. Kalau teman-teman menggunakan mono center, nanti saya jelaskan nanti di sini akan ada kelihatan namanya MC atau mono centernya, tinggal aktifkan aja. Oke. Kita tahap pertama sudah selesai, kita mengerti yang ini. Kita lanjut ke fitur berikutnya. Di sini teman-teman, sorry saya naikin kamera ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada talkback. Talkback ini adalah untuk posisi kita bisa berbicara dengan player yang ada di depan. Ya, itu tinggal kita connect ke channel yang ada di belakang ya teman-teman. Karena di belakangnya mixer itu ada talkback. Lalu di sini ada monitor ya, bisa ini monitor untuk apa? Ini satu pons, ada satu untuk monitor. Ini monitor seperti ini, saya ada menggunakan monitor dan itu menggunakan jalur yang monitor ini. Di kanan ini ada akses untuk USB untuk kita rekaman USB melalui USB. Lalu di sini ada config atau preamp. Ini memilih untuk 48 volt dan ini memilih untuk apakah polarity-nya kebalik atau enggak. Untuk yang fitur ini 48 volt untuk 48 volt instrumen yang membutuhkan phantom. Lalu di sini ada low cut. Jadi tinggal kita view dan kita aktifkan low cut-nya aja, otomatis dia akan aktif kalau kita naikin turunin. Oke. Lalu di bawahnya config and preamp itu ada threshold. Ini adalah untuk pembagian teman-teman. Threshold namanya juga untuk mengurangi atau sinyal yang berlebihan teman-teman akan dipotong melalui threshold ini, gate ya, gate threshold ya. Jadi membuang sinyal yang sudah tidak terlalu penting di instrumen kita gitu. Contoh yang sering kita pakai di toms, floor, high snare kadang-kala kita pakai, dan beberapa hal gitu, supaya tidak terlalu banyak bocoran dari frekuensi yang tidak kita butuhkan. Lalu di kanan sini ada dynamic. Dynamic ini untuk dynamic compress teman-teman ya, untuk mengkompres. Namanya dynamic untuk mengatur komposisi dari suara agar tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu menonjol.
Ya, jadi semua itu kita kontrol agar supaya kita bisa dengar dengan baik dan benar. Kalau kita bergeser di tengah ini ada equalizer. Equalizer ini untuk apa sih teman-teman? Equalizer untuk kita membagi frekuensi-frekuensi atau mengatur frekuensi-frekuensi yang tidak penting atau terlalu berlebihan yang kita akan buang. Seperti yang ini kan jalur frekuensinya tinggal kita view. Dan di sini ada kebagi, ada low mid, ada high mid, ada high. Lalu di sini ada modenya. Ya, tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhannya kita. Oke, kita bergeser di kanan. Di sini ada assign. Assign ini fungsinya untuk apa? Nama juga assign. Kita mengisi apa aja yang ada di tombol ini. Contoh seperti satu ini saya isi sebagai remote effect 1, 2 ini sebagai stereo delay untuk mengatur tempo, 3 sama sampai seterusnya. Ini juga kita bisa fungsikan sebagai apa ya? Banyak hal. Kita mau insert apa aja kita bisa buat di sini. Oke, selanjutnya di sini ada main sub-nya. Jadi ini teman-teman bisa juga kita ngatur sebenarnya untuk pen balance-nya ya, dan mengaktifkan contoh channel ini. Saya akan aktifkan untuk akan kirim ke FOH. Jadi saya harus aktifkan. Lalu umpamanya akan kita kirim ke monosub atau subwoofer ya, kita tinggal aktifkan subwoofernya. Otomatis dia akan terkonek dengan sistem subwoofer dan FOH. Oke, seperti ini sistemnya. Terus di kanan ini hanya pembagian channelnya aja teman-teman. Jadi tidak terlalu teman-teman jangan pusing karena di sini sudah ditunjukkan tuh beberapa channel ya. Di sini ada channel 1 sampai 8, 9 sampai 16 dan seterusnya. Lalu di bawah ini ada auxiliary in. Ini akan untuk kita playback, kita bisa lewat ini. Terus ada efek, master efeknya di sini. Lalu ada boost out, ini maksudnya untuk masternya juga. Ya, output 1 sampai 8 untuk di mixernya. Tapi kalau sampai 16 kita harus menggunakan DL32. Lalu di sini ada flip feeder. Ini adalah artinya untuk kita mau kirim kemana feeder apa, kita akan pilih feeder yang mana untuk channel yang akan kita kirim, seperti itu. Jadi umpamanya kita pilih kita sudah feeder plate ini, terus kita pilih boost out 1 dan kita akan masukkan channel apa aja, contoh nomor 8 kita kirim, nomor 8 kita kirim ke boost out nomor 1. Itu fungsi dari feeder flip. Dan seterusnya untuk DAW remote ini untuk kebanyakan pakai dia di rekaman studio teman-teman ya. Terus ada DCA group ya, DCA group untuk milih-milih jalur yang grouping kita sudah. Ini nanti saya akan bahas lebih lagi teman-teman. Ini akan bahas sepintas saja untuk segi-segi fitur. Lalu ada di atas ini teman-teman mesti lihat, sorry agak goyang kamera. Di sini ada fitur home yang semuanya home ini tampilan dari semua atas ini teman-teman. Ya, semua di atas ini sudah ada di sini di home, tapi banyak tombol yang harus kita tekan kiri kanan. Seperti contohnya kayak gate, kita kan harus geser gate dulu kan. Contoh kayak gini kan, saya select nomor 8 gate, kita kan harus geser-geser dulu kan. Sedangkan kalau dari sini kan sudah ada fiturnya. Ya, fiturnya ini kan sudah ada. Jadi tinggal kita view sebenarnya gate. Nah, dinamik. Ya, sedangkan kalau kita menggunakan home ini banyak tombol tekan. Kita geser-geser. Oke, ya. Lalu di sini ada meter. Saya biasa untuk lihat frekuensi masing-masing dari input dan output. Lalu di sini ada routingan ini yang paling terpenting untuk di mixer digital teman-teman. Kita mengatur untuk input dan outputnya untuk speaker dan monitor. Lalu di sini ada library biasa untuk sudah settingan standar. Library itu kayak bawaannya dari mixer. Lalu di sini ada efek ya, efek ini kita bisa pakai apa saja, dan di sini ada pilihan 1 sampai 8, jadi kita tinggal select aja untuk efeknya. Lalu sini ada setup ini penting juga teman-teman, mulai dari pemilihan mengatur waktu, terus pemilihan apa aja semua ada di sini. Dan biasanya kalau sering kita pakai akan ini, network kita akan sering pakai. Lalu kita akan ubah nama juga di sini melalui setup. Lalu preamp itu jarang kita pakai. Lalu card juga kalau teman-teman mau pakai di rekaman multitrack menggunakan SD card bisa. Oke, lalu selanjutnya ada monitor ya, biasa monitor yang ini teman-teman tampilannya ini. Monitor ada di sini, tinggal teman-teman tekan view sama monitor itu sama. Kelihatannya akan sama ya. Oke, lalu di sini ada scene ini fungsinya untuk kita ambil settingannya kita tinggal ambil, terus mute group ya, biasa kita untuk ngatur mute grupnya bisa. Tapi saya jarang pakai karena sudah ada fitur DCA group. Nanti saya akan jelaskan. Lalu ada utility itu bisa untuk setting aja ya, tapi ini jarang sekali kita pakai sama teman-teman.
Kebanyakan kita akan pakai ya ini routing, efek, setup sama scene kebanyakan kita pakai. Sisanya tuh jarang sekali kita pakai. Oke, nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya untuk mengenal input output yang ada di belakang mixer ini.